Penculikan terhadap Imam Masikur sudah 2 kali terjadi. Dan bahkan informasi di lapangan, Imam bukan satu-satunya korban. Sebelumnya juga ada yang mengalami hal serupa. Hanya saja korban yang bersangkutan sudah tak lagi tinggal di Jakarta. Di balik kematian Imam Masikur muncul rumor bahwa kios tempatnya berdagang kosmetik juga tempatnya menjual obat-obatan terlarang. Aktivitas ilegal ini menjadi alasan para oknum TNI untuk menangkap dan melakukan pemerasan kepada korban. Apakah ketua RT setempat mengetahui perihal transaksi jual beli obat-obatan ilegal ini? Kemudian apakah sebelumnya pernah ada pihak kepolisian yang sempat melakukan penggerebekan atau berkoordinasi dengan dirinya perihal hal ini? Kita sekarang mau nyari rumah Pak RT untuk diminta keterangan. Ya ampun, hampir jatuh. Dari sini nggak bisa? Ada cuci mobil tuh, ke kiri. Oke, makasih Pak. Ada gang tuh. Ini lurus saja ke sana ya Pak? Ya, ada cuci mobil kan? Ada gang ke kiri. Gang pertama ke kiri? Ya, gang di samping cuci mobil tuh. Cuci mobil, gang masuk kiri. Oke, makasih ya Pak. Ayo. Siang Pak. Mau ke rumah Pak RT di mana ya Pak? Tahu nggak? Rumah Pak RT? Belum. Ibu kan itu depan, Ibu. Hah? Cucian mobil. Cucian mobil mana? Cucian mobil? Di depan cucian mobil. Lewat dikit. Belok kiri? Nah. Oke, makasih ya Pak. Halo. Mau ke rumah Pak RT lewat mana ya? Iya. Sini. Oh, baik ya dianterin. Oh ini. Lagi rame ya? Lagi rame. Iya, lagi rame. Siapa aja tahu nggak? Itu lagi sepi doang, ada ibu. Oh, makasih ya. Siapa namanya? Afla. Afla? Dafa, Pak. Dafa. Makasih Afla, Dafa. Selamat sore. Pak RT, boleh minta waktunya Pak? Kita dari iNews. Iya. Biasa Pak, rame pemberitaan itu loh. Habis ketemu banyak orang Pak? Ya, Habis ketemu banyak orang? kira-kira begitu. Udah jadi di mana-mana dong Pak mukanya. Iya. Gimana Pak? Ya saya sih lihat perkembangannya aja. Jadi apa namanya, kalau selama ini kan belum ada dari pihak mana-mana yang datang, baru dari media aja. Kalau yang pas kejadian itu, yang kejadian Imam diculik itu, ada pengaduan langsung ke nggak Pak ada, RT? nggak ada. Nggak ada. Besokannya juga nggak ada. Besok baru ada kabar dari warga saya. Hari Minggunya tuh Pak? Iya, hari Minggu sore. Minggu sore. Katanya apa Pak? Ya katanya ada penangkapan ya. Bukan penculikan, penangkapan. Penangkapan. Oke. Terus Pak RT nanya-nanya nggak penangkapan kenapa atau apa gitu? Ya jelas saya nanya apa warga juga. Kenapa ada penangkapan gitu? Masalahnya apa? Motifnya apa gitu? Ya mereka kan belum tahu yang sebetulnya itu kayak apa gitu. Masih nanya kronologi lah ya. Kronologi. Jadi kan memang kasus ini kita juga belum tahu motifnya apa gitu, sebetulnya gitu. Terus kalau dari laporan warganya Bapak, kan Ya, Bapak nanya tuh gimana? Ya paling cuma itu aja. Jawabnya ada penangkapan aja. Gitu. Terus masalahnya apa? Oh nggak tahu. Gitu. Terus dikasih tahu nggak Pak? Itu polisi katanya ngaku-ngakunya gitu. Ya ada yang bilang itu dari polisi nangkep. Katanya, tapi kan kalau polisi itu kan harusnya
koordinasi dulu dengan RT kan kalau menangkap orang. Jadi dikasih tahu cuma sebatas itu aja. Ya, katanya yang menangkap polisi. Tapi sebelumnya memang nggak ada yang datang ke PRT ya, Pak? Ada. Kita mau menangkap nih ada warga Bapak yang begini-begini gitu nggak ada? Nggak ada. Berarti semuanya tuh Dari awal sampai detik ini nggak ada yang ini. Cuma dari media aja yang datang. Bapak sering ketemu imam? Jarang. Pernah tapi berarti? Ya waktu dia ini aja izin mau buka toko? itu aja. Izinnya apa waktu itu? Ya dia bilang mau buka toko jual kosmetik. Izinnya emang mau buka kosmetik, toko kosmetik. Habis itu ketemunya? Udah nggak ketemu lagi setelah itu. Itu kapan, Pak? Apanya? Ketemunya? Itu sekitar bulan Februari. Udah lama ya? Jadi emang dia sekitar bulan itu. Berarti setelah dia izin buka toko, terus tokonya udah beroperasi, nggak pernah lagi Nggak tuh? pernah ketemu lagi. Suka ada itu nggak sih, Pak? Tapi memang razia gitu di sekitar sana? Razia itu kayaknya nggak ada ya. Baru kali itu aja ya? Soalnya informasinya si imam itu 2 minggu sebelum kejadian itu ditangkap juga gitu. Itu Pak RT ada dengar nggak? Ya itu sekalian satu paket. Oh, waktu pas dikasih tahu itu ya? Jadi sekalian dikasih tahu yang lalu sebelumnya. Dan waktu pertama kali dia ditangkap itu memang juga belum ada yang laporan ke Pak RT ya? Semuanya dilaporinnya kemarin itu? Ya. Yang hari Minggu itu ya? Hari Minggu itu aja. Iya. Oke. Berarti dari Pak RT nggak pernah komunikasi sama imam kecuali waktu dia mau buka ya, toko? Cuma pertama itu aja dia mau buka kios. Atau ada yang pernah laporan ke Pak RT nggak? Pak, itu kayaknya ada jualan obat terlarang, kan katanya jualan obat terlarang, itu pernah ada yang nyampe ke Pak RT nggak? Cuma selentingan aja ya, selentingan aja. Tapi saya juga nggak tahu karena belum ada buktinya dia jual obat apa gitu. Oke deh kalau gitu. Terus berarti sekarang kalau gitu dari Pak RT langkahnya apa nih Pak ya? Nunggu aja? Nunggu yang berikutnya. Yang berikutnya apa nih Pak? Yang ditangkap atau apa? Gimana perkembangan kasus ini gini. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak RT, selamat beristirahat. Terima kasih ya Ibu. Sukses acara UMKM-nya. Terima kasih. Afla Dava. Hafal. Cepat saya. Sore Ibu. Atas kasus penganiayaan berat yang menewaskan putranya, Fauziah, ibu kandung Imam Masikur, menceritakan ancaman yang ia terima dari para pelaku. Yaitu tepat tanggal 12 Agustus, anggota Pas Pampres menelponnya berkali-kali untuk mengatakan bahwa anaknya sudah ditangkap dan minta uang tebusan 50 juta rupiah secepatnya. Atau putranya akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Redaksi kami sempat mendapatkan pernyataan dari Fauziah, ibu kandung dari almarhum Imam Maskur. Pak dia nelpon pertama ke adik dia habis maghrib, minta dia udah ditangkap, minta tebusan 50 juta. Disuruh kirim duit cepat-cepat, dia udah dipukul keras kayak gitu. Jam 8 adalah. Ya. Kemudian ditelepon lagi? Habis itu kirim video dulu, habis telepon kirim video. Habis itu dia yang kirim, tapi melalui nomor si korban. Habis itu berselang berapa menit kemudian nelpon ibu. Bilang yang sama, yang ngomong anak ibu. Mak, cepat-cepat kirim duit, saya ditangkap. Minta uang 50 juta. Enggak tahan lagi, ini sakit kali dipukul kayak gitu bilang. Habis itu saya bilang mau cari kemana duit. Mak pinjam-pinjam lah sama siapa-siapa lah udah. Habis itu nggak lama lagi nelpon kayak gitu juga, ngomong sampai 3 kali nelpon. Habis itu nelpon yang terakhir jam 9.42. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya nggak ada duit.
Saya cari dulu duit sebab kami orang miskin. Jangan kali 50 juta, 1.000 pun nggak ada duit. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim. Kok nggak anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Dia bilang kayak gitu. Nggak ada kabar lagi. Dari jam 10 udah nggak ada kabar lagi. Yang terakhir ibu nelpon, yang angkat dia. Jadi setelah ibu sana gimana? Cari-carilah, duduk-duduklah di situ nunggu berita. Sampai dapat berita berarti hari Rabu sore bahwa korban ditemukan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen Hamim Tohari, menjelaskan motif penculikan dan penganiayaan berat yang menyebabkan tewasnya Imam Maskur saat konferensi pers di Pondam Jaya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Polda Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Polda melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pondam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum, dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Otmil, dari auditor militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI, dalam hal ini Bapak Panglima TNI, termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat, telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pondam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi Pak ya, ini besar lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan
alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, ini masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang beredar di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di lapangan. Gitu. Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Saya rasa pembunuhan terhadap warga Aceh ini, Imam, itu satu bentuk pembunuhan yang keji, kejam, dan tidak manusiawi ya.